emas, kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan main ya. Waktu ibadah, cari pelajaran tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga bernyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Selamat pagi anak-anak, kita bersyukur kita bisa ibadah ya, diberi kesempatan ibadah kepada Tuhan ya. Ya adik-adik udah siap hati untuk memuji Tuhan ya. Kita doa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih atas segalanya. Kami bisa kenal Tuhan semenjak kami kecil ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Biarkan pujian kami ya Tuhan. Tuhan disenangkan ya Tuhan atas pujian-pujian kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Pasti Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami udah. Adik-adik kita nyanyi yuk. Kita ucapin selamat pagi kepada Allah Bapa, Allah Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya adik-adik, sungguh besar kasih Tuhan atas kita semuanya adik-adik. Dia buktinya Tuhan Yesus sudah lahir dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita ya. Ya adik-adik, kalau adik-adik udah kenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Dan dalam baca kita,
lebih kenal lagi dalam Tuhan Yesus ya. Dan benar, Yesus itu hidup ya. Dan semoga adik-adik bisa menikmati kasih Yesus yang sungguh manis dan indah. Kita nyanyi kasih Yesus sungguh manis dan indah. Yuk kita ya langsung berdiri yuk, berdiri, ayo berdiri adik-adik. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru. Lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Lebih tinggi dari langit. Lebih dalam dari lautan. Lebih luas dari samudra. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Lebih tinggi dari langit. Lebih dalam dari lautan. Lebih luas dari samudra. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Ya, adik-adik, kita bersyukur Tuhan udah makasih kita. Kita gimana adik-adik? Kita harus mengucap syukur ya. Karena kasihnya begitu besar ya. Adik-adik, adik-adik bukan aja kita kasih persembahan ya. Misalkan uang jajan kita ya. Tapi lebih lagi Tuhan harap seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan ya. Ya sekarang waktunya untuk mempersembahkan, memberi persembahan ya. Adik-adik bisa ngumpulin dari celengan ya. Atau bisa di QR code ini yang di bawah ini ya. Atau minta mama papa terus ke rekening di bawah ini ya. Adik-adik kita nyanyi beri syukur. Waktu susah, waktu senang, tetap beri syukur ya. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun sedang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun sedang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu ya. Adik-adik, kita doa dulu ya. Kita doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu menjaga kita dan selalu peduli pada kita semuanya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk hidup kami ya Tuhan. Ini sedikit persembahan kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, supaya persembahan ini ya Tuhan bisa menjabarkan Injil lebih banyak lagi orang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas orang tua kami yang mencari nafkah. Tuhan tolong ya Tuhan, berikan kekuatan ya Tuhan dan hikmah untuk orang tua kami untuk mencari nafkah. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan yang sedikit ini ya Tuhan. Tuhan, semoga Tuhan tenang atas bersama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik kita nyanyi, aku tak tahu. Kenapa ya?
tapi pasti tahu Juru Selamat telah lahir. Aku tak tahu yang disembah malaikat, mengapa ya mengasihi dunia, bagaikan gembala cari dombanya, tuntun mereka pulang ke kandangnya. Namun ku tahu dia lahir dari Maria, dibaringkan di dalam palungan, dibesarkan, dia bekerja di Nazaret. Ku tahu benar Juru Selamatku telah datang. Tahu betapa ia menderita, dan damai-Nya yang menghiburkanku. Hatinya pun hancur di atas salib, mahkota duri sebagai gantinya. Namun ku tahu dia sembuhkan lukaku dan menghapus segala dosaku. Beban berat dijadikannya ringan, untuk manusia Kristus Tuhan telah lahir. Hai Kak Imtong Kids, ketemu lagi sama Lausa Vera. Adik-adik, siapa di antara kalian yang kemarin datang ke gereja untuk merayakan Natal? Wah, yang pasti bagi kalian yang kemarin ikut ke gereja merayakan Natal, sukacita Natalnya masih kerasa sampai sekarang. Betul ya? Nah, bagi adik-adik yang belum pernah ke gereja, Lausa tunggu supaya kalian bisa bersama-sama ibadah di gereja bersama teman dan Lausa-Lausa yang ada di sini. Lausa tunggu ya. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan sampai kepada kami sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin kami sehingga kami mengerti setiap firman yang kami dengar. Tuhan Yesus, tolong juga Lausa yang akan bercerita, supaya Lausa Vera bisa menceritakan dengan kata-kata yang sederhana sehingga kami dapat mengerti. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang punya adik? Coba ingat-ingat nih pada saat kalian mendengar bahwa adik kalian sudah lahir. Apa yang kalian rasakan? Gembira. Betul, adik-adik, saat seorang anak lahir dalam sebuah keluarga, maka kelahirannya itu akan disambut gembira oleh papanya, oleh mama, kakaknya, cicinya, kokonya, kakek, nenek, engku, iih. Wah, pokoknya semua anggota keluarga pasti menyambutnya dengan gembira. Nah, hari ini Lausa mau menceritakan kelahiran seorang bayi yang membawa sukacita bagi seluruh dunia, bukan hanya papa mamahnya aja. Minggu kemarin kita sama-sama mendengar ya, seorang malaikat Gabriel membawa kabar baik kepada Maria. Apa kabar baiknya? Ya, malaikat Gabriel berkata bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Adik-adik, 9 bulan dari kabar baik kepada Maria, ada perintah dari Kaisar Agustus agar seluruh orang yang ada di dunia harus mendaftarkan dirinya di kotanya sendiri. Begitu pula dengan Yusuf tunangan Maria. Dia pergi ke daerah Yudea, ke kota Daud yang bernama
Bethlehem. Yusuf membawa serta Maria, yaitu tunangannya yang sedang mengandung, agar mereka bisa bersama-sama mendaftarkan pada pendaftaran penduduk tadi. Nah, ketika mereka di Bethlehem, ternyata tibalah waktunya Maria bersalin adik-adik. Ya, melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mencari tempat agar Maria bisa melahirkan anaknya yang sulung ini. Namun ternyata tidak ada tempat satupun. Tidak ada rumah penginapan bagi Maria untuk melahirkan. Hanya ada satu tempat yang akhirnya dipakai oleh Maria untuk melahirkan, yaitu di kandang binatang. Di kandang binatang ada kasur empuk nggak ya adik-adik ya? Kayaknya nggak ada ya. Di kandang binatang itu yang ada hanya palungan, tempat makan binatang. Jadi palungan itulah yang dipakai untuk meletakkan bayi Yesus yang dibungkus oleh kain lampin. Nah, adik-adik tahu apa lagi yang terjadi di malam yang kudus itu? Di daerah tempat bayi Yesus lahir, ada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka. Dan mereka menjadi sekelompok orang pertama yang mendapat kabar berita sukacita ini. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan bersinar mengelilingi para gembala. Dan seorang malaikat berdiri di dekat mereka adik-adik. Malaikat inilah yang membawa kabar baik. Para gembala merasa takut. Namun malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Nah, tiba-tiba tampak sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Mereka katakan, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Dan adik-adik, para malaikat itu kembali lagi ke surga. Apa yang dilakukan oleh para gembala ya? Wah, mereka membicarakan kejadian tadi dan mereka segera pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Cepat-cepatlah mereka pergi dan setelah tiba di sana, mereka menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Kemudian para gembala menceritakan apa yang telah mereka dengar tadi tentang bayi ini. Dan orang-orang yang mendengarnya sangatlah heran. Namun Maria menyimpannya di dalam hati dan dia merenungkannya. Setelah para gembala melihat bayi Yesus, kembalilah mereka sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik, perasaan apa yang kalian rasakan setelah mendengar kisah kelahiran Tuhan Yesus? Ya, perasaan yang tepat untuk menyambut kelahirannya adalah sukacita, sukacita. Seperti para gembala yang mendapat berita dari para malaikat, mereka bersukacita. Adik-adik, Yesus lahir di kandang binatang, dibaringkan di dalam palungan dan dibungkus lampin. Pernahkah terfikirkan oleh kalian, kenapa Yesus gak lahir di istana? Padahal itu bisa ya. Tapi kenapa Yesus lahir di kandang binatang? Nah, adik-adik, hal ini membuktikan bahwa Yesus
lahir ke dunia untuk semua orang tanpa kecuali. Seulang ya. Yesus lahir ke dunia untuk semua orang tanpa kecuali. Dengan dia lahir di kandang, maka semua orang bisa datang. Bahkan kelompok gembala menjadi orang yang pertama yang bisa menjumpai bayi Yesus. Coba adik-adik di rumah bayangkan, kalau Yesus lahirnya di istana, maka para gembala mungkin tidak berani untuk datang melihat bayi Yesus. Para gembala akan malu mungkin ya adik-adik untuk datang ke istana, karena mungkin saja mereka takut diusir. Tapi dengan Yesus lahir di kandang, semua lapisan masyarakat bisa datang tanpa rasa malu. Nah, kebenaran yang bisa kita ingat adalah Yesus datang ke dunia untuk semua orang, semua lapisan masyarakat, karena Allah tidak membedakan orang. Adik-adik, tadi pada saat malaikat memberikan kabar sukacita kepada para gembala, ada sejumlah tentara sorga datang dan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus itu mulia. Dialah Allah dan kelahirannya akan membawa damai di bumi. Yesus adalah juru selamat manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka akan merasakan damai, karena dia lahir ke dunia untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Jadi inilah kebenaran yang dapat kita percaya. Yang kedua yaitu Yesus datang ke dunia membawa damai. Nah, adik-adik, mungkin sudah beberapa kali kita mendengar kisah Natal ini. Tapi Lause harap di tahun ini, di Natal ini, tidak hanya menjadi sebuah cerita yang lalu begitu saja. Tapi Lause rindu kalian adik-adik yang ada di rumah, Natal ini, Natal tahun ini menjadi Natal yang sangat berarti. Natal yang tidak hanya perayaan saja, tapi jadikan Natal tahun ini membuat kalian lebih percaya sama Tuhan, lebih bersandar sama Tuhan, dan kalian terus merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup kalian. Nah, adik-adik, Lause punya ayat hafalan untuk kalian yang tadi diucapkan oleh tentara surga. Kita sama-sama baca ya, dari baca Alkitabnya, buka Alkitabnya dari Lukas 2 ayat 14. Udah dibuka? Lukas 2 ayat 14. Kita sama-sama baca. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita ulang sama-sama ya. Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oke, kalian ingat-ingat ayat hafalan ini ya. Judul cerita hari ini yaitu kabar baik kelahiran Yesus kepada gembala. Bahan Alkitabnya diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Dan ayat hafalannya yang tadi kita sama-sama hafalkan. Lukas 2 ayat 14. Sampai di sini dulu cerita Lause. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini.
Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah turun ke dunia untuk menebus kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjadi juru selamat kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu. Ajar kami untuk terus bersandar kepadamu. Biarlah Tuhan Natal tahun ini menjadikan kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal akan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang akan terus pimpin kami, akan terus bersama-sama dengan kami dalam menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, ya, sungguh bagus ya ceritanya. Sigabalaya benar-benar semangat sekali setelah bertemu dengan Yesus ya. Ya, semoga kita seperti itu ya. Beritakanlah kemana-mana kabar baik itu ya. Kita nyanyi, beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang menjaga rombanya, tiba-tiba terpangkat cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Ya adik-adik ya, duduk tenang ya, terima doa berkat. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Ya adik-adik, kita nyalain lagi beritakanlah di gunung. Ya, supaya adik-adik bisa menyebarkan kabar baik tentang Yesus lagi ke segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di Palungga, Kristus Yesus Tuhan. Bawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan.